Semangat pagi anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan kembali belajar materi tentang himpunan, yaitu himpunan bagian. Nah, kita akan mengingat kembali pengertian kardinalitas dari himpunan. Apa itu kardinalitas dalam himpunan? Yaitu bilangan dari banyaknya anggota suatu himpunan. Jadi banyaknya anggota suatu himpunan. Kemudian notasinya kita simbolkan dengan N dalam kurung A kapital besar. Nah, berdasarkan banyak anggotanya, himpunan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu himpunan hingga. Adalah anggota himpunan yang dapat dihitung atau hingga. Contoh, himpunan A adalah himpunan bilangan faktor dari 12. Kita data semua anggota dari himpunan A. Faktor dari 12 artinya sama saja dengan bilangan yang bisa membagi 12. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ini adalah bilangan yang bisa membagi 12. Ada berapa bilangan ini anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 anggota dari himpunan A. Contoh yang kedua, himpunan B adalah himpunan 100 bilangan asli yang pertama. Nah, kalau kita data anggotanya, anggota himpunannya adalah 1, 2, 3, sampai 100. Nah, jumlah banyaknya ini ada berapa? Ada 100 anggota. Nah, himpunan A dan B ini termasuk himpunan yang hingga karena anggotanya dapat dihitung. Jenis yang kedua, lawannya dapat dihitung yaitu himpunan tak hingga. Adalah himpunan yang anggotanya tidak dapat dihitung karena jumlahnya tak terhingga. Nah, contohnya ini, himpunan C adalah himpunan bilangan bulat, anak-anak. Kita data anggotanya, bilangan bulat, di kirinya negatif 3, ini adalah negatif 4, negatif 5, dan seterusnya ya. Tak terhingga negatif, semakin membesar negatif. Kemudian negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lah ini membesar tak terhingga. Sehingga kita tidak bisa menentukan jumlahnya, tepatnya berapa, tetapi tak terhingga. Jadi di kiri dan kanan bilangan bulat ini masih ada bilangan yang tak terbatas jumlahnya. Contoh yang kedua, himpunan D adalah himpunan bilangan cacah. Kita data dulu semua anggotanya. Bilangan cacah paling kecil adalah 0. Setelah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lah ini membesar. Ini tak terhingga banyaknya. Ini adalah C dan D termasuk himpunan yang tak hingga. Oke, selanjutnya untuk materi himpunan bagian kita memakai kardinal himpunan. Jadi kita menentukan himpunan bagian hanya untuk himpunan-himpunan yang bisa dihitung banyaknya anggotanya. Oke, siap ya? Kita lanjutkan sekarang materi berikutnya. Himpunan bagian adalah himpunan-himpunan baru yang anggotanya ini merupakan anggota dari himpunan induk. Ibu ulang, apa itu himpunan bagian? Himpunan-himpunan baru anak-anak yang anggotanya merupakan anggota dari himpunan induk. Nah, contoh, Ibu memberikan himpunan induk itu misalkan di sini himpunan A adalah himpunan bilangan faktor dari 10, yaitu bilangan yang bisa membagi 10. Anggotanya didaftar dulu, inilah bilangan-bilangan yang bisa membagi 10, yaitu 1, 2, 5, 10. Nah, dihitung, ini ada berapa banyak jumlahnya? Ternyata ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian dari 4 anggota ini, kita akan mendata secara rinci himpunan bagian dari A mulai dari yang 0 anggota. Jadi tidak punya anggota anak-anak. Yang pertama,
Nah ini himpunan kosong. Himpunan kosong ini kan tidak punya anggota. Ini artinya himpunan bagian dari A yang anggotanya 0 atau 0 anggota, tidak punya anggota. Jadi ini simbol himpunan kosong. Berikutnya, himpunan bagian dari A yang banyak anggotanya 1. Nah ini tadi dilihat ada 4 anggota, tetapi kita mencari semua himpunan bagian yang anggotanya hanya 1. Kita data dulu. Nah ini himpunan bagian yang pertama, anggotanya cuma 1. Berikutnya, anggotanya 2, ini kan juga banyaknya hanya 1 anggota. Berikutnya, nah ini juga 1 anggota. Berikutnya, ini juga 1 anggota. Ini ada 4 himpunan yang masing-masing anggotanya hanya 1 anggota. Paham ya? Kita lanjutkan. Sekarang untuk himpunan bagian dari A yang anggotanya ada 2 anggota. Nah ini langsung Ibu tuliskan semuanya. Himpunan pertama anggotanya adalah 1 dan 2. Himpunan kedua anggotanya 1 dan 5. Himpunan ketiga anggotanya 1 dan 10. Dan seterusnya yang anggotanya 2 adalah 5 dan 10. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 himpunan bagian yang anggotanya 2 atau punya 2 anggota. Paham ya? Berikutnya, himpunan bagian dari A yang anggotanya ada 3 banyaknya. Yang pertama ini, anggotanya 1, 2, dan 5. Kemudian 1, 2, dan 10. Kita data semuanya. Ini yang ketiga. Berikutnya yang keempat. Dah 2, 5, 10. Ada 4 himpunan bagian yang punya 3 anggota. Selanjutnya, himpunan bagian dari A yang banyak anggotanya ada 4 anggota. Nah jelas himpunan A sendiri ya anak-anak ya, karena ini kan punya 4 anggota. Oke. Dah. Ini adalah semua himpunan bagian dari himpunan A. Himpunan A punya 4 anggota, sehingga himpunan bagiannya urut yang 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, dan 4 anggota. Nah, kita sekarang perhatikan yang 0 anggota ada 1 himpunan. Yang 1 anggota ada 4 himpunan, 1, 2, 3, 4. Yang 2 anggota ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 himpunan. Yang 3 anggota ada 4 ya, ada 4 himpunan. Dan yang 4 anggota ada 1 himpunan. Seperti ini anak-anak. Ini kalau kita mencari semua himpunan bagian dari himpunan A yang 4 anggota tadi. Sama kalau ini misalkan himpunan A itu ada 5 anggota atau 6 anggota, kalian rinci seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita hitung. Jumlah seluruhnya adalah himpunan bagiannya ada 1 tambah 4, 5 tambah 6, 11 tambah 4, 15 tambah 1, 16. Jadi totalnya ada 16 himpunan bagian dari A. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan cara bagaimana kalian menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Kita menggunakan bantuan segitiga Pascal anak-anak. Segitiga Pascal itu begini cara mencarinya ya. Yang paling atas bilangannya adalah 1. Kemudian di bawahnya 1. Di bawahnya lagi 1. Kemudian kita cari lagi di kirinya ini juga 1. Nah, di sini ada bilangan hasil penjumlahan 2 bilangan di atasnya. 1 tambah 1. Nah, 2. Di sini tetap 1. Terus kalian cari 1. Ini lanjutkan 1 tambah 2 di sini 3. 2 tambah 1 3. Di sini juga 1. Nah, tadi di slide sebelumnya kita mengambil himpunan A ya anak-anak ya, ada 4 anggota. Nah, 4 anggota berarti kita di sini sampai 1 baris lagi. Ini 1, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, dan ini 1. Stop sampai sini saja, karena kita hanya memerlukan sampai NA atau banyaknya himpunan induknya tadi ada 4 anggota. Silahkan nanti kalian meneruskan sendiri jika banyak anggota dari himpunan induknya 5, 6, dan seterusnya. Oke? Sekarang coba perhatikan. Kalau
NA sama dengan 4, kalian berhenti sampai di sini ya anak-anak ya. Ini kombinasi bilangannya, 1, 4, 6, 4, 1. Kemudian kalau 3 banyak himpunan anggotanya, induknya, kita berhenti sampai kombinasi bilangan 1, 3, 3, 1. Nah, sekarang kita kembali ke contoh awal kita tadi. Kita mempunyai banyaknya himpunan A itu ada 4. Jadi kita berhenti sampai di sini kombinasinya untuk himpunan induk 4 anggota. 1, 4, 6, 4, 1. Kita cek dulu mulai dari ini. Kombinasi bilangan ini ada artinya anak-anak. Yang satu ini, nah berarti ini adalah banyaknya himpunan bagian dengan 0 anggota. Nah tadi kan ada 1 himpunan kan, himpunan kosong. Kemudian yang banyak himpunan bagiannya beranggotakan 1 anggota. Ada 4 kan tadi anak-anak ya. Berikutnya yang punya 2 anggota, tadi ada 6. Kemudian yang banyak anggotanya ada 3 anggota, ada 4 himpunan bagian. Dan yang terakhir, banyak himpunan bagian dari 4 anggota, yaitu 1 himpunan bagian. Seperti itu anak-anak. Nah, segitiga Pascal itu membantu memudahkan kita untuk menentukan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan induk. Nah, kita kembali lagi, kita tadi punya himpunan induk A, yaitu bilangan faktor dari 10. Ini ada 4 ya. Kombinasinya 1, 4, 6, 4, 1. Itu. Sehingga misalkan kita diminta dari himpunan bagian A ini berapa banyak himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota. Nah, kita tidak perlu mendata, anak-anak. Banyak himpunan bagian dari A yang punya 3 anggota, kita langsung nunjuk ini. Banyak himpunan bagian dari A yang punya 3 anggota, ada 4 himpunan bagian. Seperti itu cara cepatnya. Oke? Kita lanjutkan. Berikutnya, apa itu himpunan kuasa? Himpunan kuasa adalah himpunan dengan anggota semua himpunan-himpunan bagian dari himpunan induk. Jadi ke-16 himpunan bagian tadi yang contoh di slide sebelumnya, nanti kalau kita kumpulkan himpunannya itu menjadi himpunan kuasa anak-anak ya. Himpunan kuasa, contoh ini tadi himpunan induknya adalah himpunan A. Bilangan faktor dari 10. Banyak anggotanya ada 4 anggota. Ini ya, tadi himpunan bagiannya diingat-ingat, himpunan bagian yang 0 anggota ada 1, yang 1 anggota ada 4, yang 3 anggota ada 6, yang 4 anggota, ulang ya, ini 0 anggota, 1 anggota, yang 2 anggota ada 6 himpunan bagian, yang 3 anggota ada 4 himpunan, dan yang 4 anggota ada 1 himpunan bagian. Berikutnya, banyak anggota himpunan kuasa dari A, ada rumusannya yaitu 2 pangkat NA. Jadi 2 pangkat 4. Dalam hal ini karena NA-nya ada 4, berarti 2 pangkat 4 yaitu 16. Nah, kita cocokkan dengan jumlahnya 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 juga 16. Nah, cocokkan anak-anak. Jadi kalian boleh menggunakan rumus ini, boleh juga menjumlahkan kombinasi bilangan pada segitiga Pascal. Oke? Nah, demikian materi kita untuk himpunan bagian dan himpunan kuasa. Ingat anak-anak, selalu belajar. Ingat matematika itu menantang dan menyenangkan. Terima kasih. Selamat belajar dan sampai kembali ketemu. With